Baik, nama adek siapa? Nama saya Hilwa, Mbak. Oh, Dek Hilwa. Dek Hilwa tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor ya. Sendirian atau sama teman? Sendiri. Sendiri. Gimana? Lancar tadi di jalan atau macet? Lancar, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Em, Sekarang keadaan Dek Hilwa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sibukannya apa deh sekarang? Kuliah atau kerja? Sekarang kuliah, Mbak. Lagi skripsi. Oh, lagi skripsian. Berarti Dek Hilwa ini sudah ada di semester akhir ya? Iya. Semangat terus ya, Dek. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Mbak Nabila Khairunisa sebagai konselor yang akan membantu Dek Hilwa mengentaskan permasalahan. Sebelumnya, Dek Hilwa sudah pernah mengikuti konseling tidak sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum? Iya. Baik, sedikit Mbak jelaskan lagi ya mengenai konseling. Tadi Mbak sudah jelaskan bahwa di sini Mbak sebagai konselor dan adik sebagai konseli. Jadi konseling itu adalah pertemuan antara konselor dengan konseli dengan tujuan konselor membantu konseli dalam mengentaskan permasalahan. Namun tetap saja yang mengambil keputusan itu tetap konseli yaitu Dek Hilwa. Di sini Mbak cuma membantu Dek Hilwa dalam memilihnya, dalam memilih jalan keluar gitu ya. Baik. Di proses konseling ini juga ada beberapa asas ya, Dek. Yang paling utama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Dek lo jangan khawatir kalau permasalahan informasi seluruhnya itu akan tersebar karena seluruhnya akan Mbak jaga dan yang tahu cuma Mbak, Dek Hilwa dan Allah saja. Baik, dari penjelasan Mbak sebelumnya, apakah sudah membuat Dek Hilwa merasa nyaman dan sudah bisa menceritakan permasalahan Dek Hilwa? Insya Allah, Mbak. Baik, silakan Dek diceritakan bagaimana. Jadi gini ya, Mbak. Seperti yang Hila sampai tadi ya, kalau sekarang Hila lagi skripsian ya. Jadi skripsi Hilo itu alhamdulillah udah sampai bab 3 ya, Mbak. Nah, beberapa kali udah revisi juga, dan terakhir itu Hilo bimbingan tuh minggu kemarin. Ada revisi juga dari bimbingan kemarin, dan sekarang lagi ngerjain revisiannya. Tapi sampai hari ini tuh Hilwa tuh belum nyelesain revisian tersebut, Mbak. Padahal kan udah mau bimbingan lagi ya rencananya. Terus nggak tahu ya, mungkin Hilwa kurang nggak ngerjain ini mungkin karena ini ya, Mbak. Nggak tahu ya, nggak punya motivasi gitu loh kayak buat ngerjainnya. Baik, tadi Dek Hilwa bercerita kalau Dek Hilwa itu sudah mengerjakan skripsi sampai bab 3 ya. Ada sedikit revisian dan Dek Hilwa merasa malas atau tidak ada motivasi ya gitu untuk mengerjakan. Baik, Mbak mengerti perasaan Dek Hilwa. Memang betul ya, skripsi ini tidak semudah yang dibayangkan. Merasa capek atau tidak ada motivasi atau malas itu memang ada gitu. Baik, untuk motivasi nih, Mbak mau nanya tentang motivasi dari keluarga dan teman-teman Dek Hilwa. Bagaimana? Apakah mereka mendukung atau bagaimana gitu? Kalau dari orang tua pastinya ya dukung ya, Mbak. Selalu ngasih support, ngasih semangat. Terus pastinya mereka selalu ngedoain demi kelancaran skripsi Hilwa. Terus teman-teman juga pada nyemangatin, pada ngajakin, ayo kita kerjain bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng. Baik, alhamdulillah ya kalau dari dukungan keluarga dan teman-teman sangat mendukung gitu ya. Kalau dari dosen pembimbing Dek Hilwa sendiri bagaimana? Kalau ibu pembimbing Hilwa juga semangat nih buat ngajakin bimbingannya, didik bimbingannya buat bimbingan ya. Kita kan punya grup gitu, ibu sering ngajak, ayo teman-teman kita bimbingan, kapan nih, ayo yang mau bimbingan, ditunggu gitu. Baik, jadi kalau dosen pembimbingnya juga sangat baik ya, Iya. kayak ngajak-ngajak gitu. Baik, Mbak mau nanya kalau dari motivasi diri Dek Hilwa, kenapa motivasi itu tidak muncul? Apa yang menyebabkan motivasi itu nggak muncul? Nggak tahu ya, Mbak ya, mungkin karena faktor kecapean kali ya. Faktor kecapean. Baik, kalau
kalau dari Dek Hilwa sendiri, capaian seperti apa gitu yang membuat Dek Hilwa tidak mau mengerjakan atau tidak termotivasi? Jadi kan Mbak, Hilwa ini kebetulan tinggalnya bertiga ya, sama kakak sama adik. Nah, kita ngekos ya bertiga, dan kebetulan hampir semua pekerjaan rumah tuh Hilwa yang ngerjain gitu. Baik, tadi Dek Hilwa menceritakan kalau Dek Hilwa mengerjakan seluruh pekerjaan. Apakah kakak atau adik Dek Hilwa itu ada yang cewek? Adik saya cewek. Adik ya, berarti kakaknya cowok. Iya. Sekarang kakaknya kuliah atau kerja? Kerja. Oh, kerja. Kalau adiknya Dek Hilwa? Sekarang kuliah Mbak. Oh, kuliah. Baik. Nah, tadi Dek Hilwa sudah menceritakan juga kalau Dek Hilwa kesehariannya itu mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain ya. Boleh diceritakan secara rinci dari jam berapa sampai jam berapa gitu pekerjaan Dek Hilwa? Mungkin pagi kan, pagi subuh, terus tuh biasanya masak nasi ya Mbak ya. Terus tuh mungkin ada pekerjaan rumah kecil-kecil gitu, kayak nyapu, ngepel gitu. Terus biasanya kalau ada kegiatan di kampus, ke kampus gitu ya, sekitar jam 8 gitu berangkat ke kampus sampai jam 1 atau jam 12 gitu biasanya pulang. Sampai kosan tuh sekitar jam 2 atau setengah 2 gitu. Nah, sampai kosan biasanya istirahat bentar, terus pas habis asar cuci piring biasanya. Terus sebelum cuci piring tuh ngerendam pakaian dulu buat dicuci. Kalau cuci piring biasanya paling 15 atau 20 menitan gitu. Lanjut cuci paling sejaman ya Mbak. Jadi kurang lebih mungkin luangnya tuh kerjanya tuh selesai sampai jam 5. Baik, dari penjelasan Dek Hilwa tadi, jam 8 sampai sekitar jam 2 itu baru sampai ke ke kosan. Nah, setelah itu mengerjakan pekerjaan rumah seperti cuci piring dan cuci baju sampai sekitar jam 5 ya Dek. Nah, setelah itu dari jam 5 ke atas sampai tidur itu pekerjaan Dek Hilwa biasanya apa? Apa ya Mbak ya? Biasanya tuh karena mungkin ya nggak tahu ya, kecapean atau gimana, biasanya tuh sering ketiduran gitu ya, sampai padahal kayak udah rencana gitu pas malam tuh mau ngerjain gitu, udah prepare, tapi nggak tahu karena ketiduran jadi kayak nggak tahu tidur gitu, kayak males gitu. Baik, berarti ada beberapa jam waktu senggang bagi Dek Hilwa dalam satu hari itu ya. Baik, kalau dari adiknya Dek Hilwa tadi kan cewek ya, apakah Dek Hilwa sudah pernah gitu mengajak adiknya Dek Hilwa itu untuk ayo Dek kita kerjain ini bareng-bareng gitu, sudah pernah belum? Kalau ngajak sih nggak pernah ya, mungkin ya belum pernah sih kalau ngajak ngomong langsung gitu. Tapi kalau misal kadang tuh kan misal nyapu nih ya kan, agak ngedumel dikit gitu, dia dengar, kadang adalah dia mau bantu dikit gitu, pas itu aja sih. Wah, berarti memang kalau Mbak dengar tadi dari cerita Dek Hilwa, berarti memang komunikasi dari Dek Hilwa dan adiknya Dek Hilwa itu kurang ya, karena Dek Hilwa oh ya, kalau kalau Mbak boleh tahu gitu, kenapa Dek Hilwa nggak ngajak gitu, nggak mau ngajak adiknya Dek Hilwa untuk mengerjakan pekerjaan rumah gitu? Kalau Hilwa pikir ya Mbak ya, kan Dek Hilwa kan udah dewasa juga ya, pasti ngerti lah ya. Terus apa ya, mungkin karena dia kuliah juga ya, kuliah masih aktif banget gitu, dari pagi kadang sampai sore, mungkin capek gitu ya, jadi nggak terlalu Hilwa gimana ya. Jadi mungkin Hilwa maunya tuh kayak lihat kesadaran dia aja sih gitu. Hai, berarti memang Dek Hilwa merasa capek ya karena pekerjaan yang banyak tadi, dan adiknya mungkin ya Dek Hilwa merasa enggan memberitahu karena merasa kasihan juga ya sama adiknya karena dia masih kuliah gitu. Apa ya, kayak kalau mau ngasih tahu deh ini ayo bantuin Mbak, itu merasa enggan karena
kemotivasian tadi. Baik, sekarang Mbak mau tanya ke soal skripsi tadi. Menurut Dek Hilwa, seberapa penting skripsi itu bagi Dek Hilwa? Sangat penting ya Mbak, karena kita semua tahu ya kan kalau skripsi itu kan salah satu syarat buat lulus ya, buat lulus dari universitas. Kalau kita lulus kan kita bisa cari pekerjaan, terus yang paling utama tuh ya pasti ngebahagiain orang tua ya, karena kalau kita lulus kan orang tua pasti senang. Baik, target apakah Dek Hilwa sudah ada gitu target bulan sekian atau bulan sekian tahun sekian aku harus wisuda nih gitu. Apakah Dek Hilwa sudah ada target gitu mengenai skripsi tadi penyelesaiannya? Ada sih Mbak, tapi nggak tahu ya, karena kurang motivasi, kurang tergerak gitu loh, padahal kayak udah punya target kalau lulus ya gitu. Baik, menurut Dek Hilwa yang paling besar yang ada dalam diri Dek Hilwa itu sebenarnya rasa malas, rasa capek, atau motivasi yang rendah, motivasi diri Dek Hilwa yang rendah? Mungkin motivasi ya sebenarnya. Kalau dari aktivitas Hilwa akhir-akhir ini kan lebih banyak luangnya ya, tapi nggak tahu karena pas luang malah melakukan hal lain kayak scroll IG gitu sampai nggak tahu tiba-tiba udah ketiduran aja gitu. Mungkin dari motivasi itu sih. Baik, berarti kurang motivasi aja ya. Iya. Kalau menurut Dek Hilwa. Tadi Dek Hilwa sudah menceritakan kalau pekerjaan keseharian Dek Hilwa itu dari pagi sampai tidur lagi itu ada beberapa, namun Mbak belum mendengar nih tadi Dek Hilwa mengerjakan skripsi itu biasanya di waktu kapan? Sebenarnya kan malam ya kan, kebetulan luang ya, tapi nggak tahu karena sering ketiduran gitu jadi kayak nggak tahu, merasa enggan gitu buat ngerjain. Padahal kadang tuh udah kayak prepare, udah nyiapin laptop, udah siap ngerjain gitu, tapi nggak tahu kayak nggak tahu apa yang mau diketik gitu, nggak tahu. Terus biasanya karena nggak tahu mau ngapain ya udah tidur aja gitu. Biasanya sih kalau pas subuh sih Mbak, kadang ada sih kebangun gitu mau ngerjain satu baris dua baris gitu. Baik, Dek Hilwa sudah pernah belum membuat misalkan Dek Hilwa kan sekarang memang fokusnya skripsian ya. Iya. Nah, Dek Hilwa sudah pernah belum membuat jadwal kayak misalkan dalam satu minggu itu saya harus misalkan 5 sampai 6 kali mengerjakan skripsi dan itu harus. Sudah pernah belum membuat? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baik, kalau dari motivasi untuk mengerjakan tadi kan Dek Hilwa sudah pernah nih misal kayak oh malam-malam mau ngerjain ini sudah prepare. Ya. Nah itu kenapa nggak jadi? Karena apa? Biasanya tuh kan kayak nunggu habis makan gitu ya, terus kekenyangan gitu, nunggu nasinya turun gitu, main game bentar lah gitu. Terus kita tahu pas main game malah nggak tahu kayak ngantuk ketiduran gitu. Kadang juga udah siap tapi nggak tahu gitu apa ya yang mau ditulis apa ya gitu, kayak tiba-tiba buntu aja gitu pikiran. Terus gitu. Baik, untuk kan Dek Hilwa tadi sudah mengerjakan skripsi itu sampai bab 3 ya. Yeah. Nah sebelum itu dalam pengerjaan sebelum bab 3 itu biasanya Dek Hilwa mengerjakan itu dengan apa gitu? Apa yang membuat Dek Hilwa mau mengerjakan skripsi itu? Kayak sambil dengerin musik. Baik, apakah adik pernah memberikan apresiasi terhadap diri Dek Hilwa sendiri? Misalnya kayak, oh aku udah di bab 3 nih, aku harus memberikan apresiasi kepada diriku sendiri, entah itu kayak membeli sesuatu atau apa ya kayak gitu. Sudah pernah belum? Belum pernah. Oh belum pernah. Apakah Dek Hilwa pernah terpikir untuk mencoba atau memang belum terpikir? Belum terpikir sih. Baik, di sini Mbak bisa jelaskan ya bahwa Dek Hilwa ini sebenarnya belum terpikir mengenai apa saja hal yang bisa dilakukan, peluang yang bisa dilakukan agar diri Dek Hilwa termotivasi gitu. Nah, baik, Dek Hilwa
Dari konseling ini, si sesi konseling ini apa yang Dek Hilwa harapkan? Mungkin lebih apa ya Mbak, menemukan motivasi diri, kayak mungkin yang kayak Mbak sampaikan tadi, kalau misalkan lo harus punya target, harus punya apa ya, jadwal gitu, jadwal yang teratur buat ngerjain skripsinya gitu, terus setiap nyelesain targetnya gitu kasih reward ke diri sendiri. Berarti Dek Hilwa sudah terpikir ya bagaimana nih ke depannya. Apakah Dek Hilwa merasa yakin bahwa hal itu akan Dek Hilwa laksanakan ke depannya? Kalau Hilwa mulai sekarang ya pastinya mungkin pelan-pelan ya Mbak, dari buat jadwal gitu, buat target gitu, mungkin insya Allah bisa Mbak. Baik, jadi Mbak akan menyimpulkan dari pertama tadi sampai akhir bahwa Dek Hilwa ini sudah skripsian ya, namun ada beberapa hal yang membuat Dek Hilwa itu merasa malas atau motivasi rendah dalam mengerjakan skripsi, mulai dari rasa capek tadi sampai ke beberapa hal yang mungkin Dek Hilwa belum terpikir. Nah, sekarang Dek Hilwa sudah memikirkan apa yang akan Dek Hilwa lakukan selanjutnya ya. Nah, Mbak akan mendukung hal tersebut. Semoga Dek Hilwa tetap menjalankan keputusan Dek Hilwa tadi, dan skripsi Dek Hilwa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dan juga tadi Dek Hilwa mengatakan bahwa skripsi ini untuk Dek Hilwa kerja nanti ya, dan Dek Hilwa juga mau membahagiakan orang tua. Jadi Dek Hilwa harus semangat mengerjakan skripsi ini, karena Dek Hilwa ini sudah, kalau Mbak teliti-teliti, sudah ini ya, sudah di akhir ya, tinggal skripsian terus wisuda gitu. Iya. Baik, terima kasih ya Dek Hilwa sudah datang ke sini. Tetap semangat. Ingat bahwa tujuan Dek Hilwa itu bukan hanya sampai sini. Masih banyak masa depan yang harus Dek Hilwa capai, dan masih ada kedua orang tua yang harus Dek Hilwa banggakan. Dan untuk komunikasi adek dengan adeknya Dek Hilwa tadi itu mungkin bisa diperbaiki. Terima kasih sudah datang ke sini ya Dek. Ya, terima kasih banyak juga Mbak atas Ya. saran dan masukannya. Kasih Mbak. Ya, oh iya Dek, kalau nanti ada, ini bukan Mbak mendoakan, namun kalau Dek Hilwa membutuhkan Mbak, ada sedikit permasalahan, Dek Hilwa bisa menghubungi Mbak kembali. Di sini Mbak akan siap untuk membantu Dek Hilwa dalam membuka pikiran Dek Hilwa untuk memilih keputusan atas permasalahan Dek Hilwa. Terima kasih ya. Terima kasih juga Mbak. Ya.